Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mr. Yan Boltok ya gengs. Masih dalam konsep yang sama, yaitu pembelajaran ilmu ekonomi. Nah, di video kali ini saya akan berbagi pengetahuan, yaitu bagaimana cara atau menyusun yang namanya jurnal penutup. Oke geng. Nah, ini masih lanjutan dari video sebelumnya, itu laporan keuangan. Karena saya ambil data yang sama, yaitu dari Salon Atika. Oke, sebelum kalian tonton video saya ini, seperti biasa, kalian subscribe channel ini ya geng. Dukung terus agar menjadi video pembelajaran dan channel pembelajaran ilmu ekonomi terbaik pastinya. Oke, terima kasih semuanya dan selamat menonton. Oke geng. Nah, video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai jurnal penutup perusahaan jasa ya geng ya. Nah, di mana video ini lanjutan dari video mengenai laporan keuangan perusahaan jasa ya geng ya, yaitu untuk Salon Atika geng. Oke, artinya setelah kita membuat namanya laporan keuangan, kita akan membuat yang namanya jurnal penutupnya geng. Nah, ini gampang sekali geng. Bagaimana cara membuat jurnal penutup? Gampang sekali. Jadi ada 3 poin yang perlu kamu pahami yang pertama sekali ya. Yang pertama itu adalah bagaimana cara menutup yang namanya akun nominal ya. Kedua adalah bagaimana cara menutup akun prive. Yang ketiga adalah bagaimana menutup laba atau rugi. Nah, di dalam perusahaan jasa hanya ada 3 ini saja geng. 3 akun ini saja yang mengalami jurnal penutup. Nah, yang namanya jurnal penutup itu adalah bagaimana kita menolkan saldo dari akun nominal, saldo dari akun prive, dan saldo dari laba atau rugi geng. Nah, itu jurnal penutup geng. Artinya di dalam akuntansi itu kalau kita mau menolkan, misalkan akun nominal yaitu beban itu di debit, supaya nol kita harus apakan? Harus kita kreditkan. Nah, biar lebih lengkapnya perhatikan kemari geng. Oke. Nah, ini dia, gampang sekali ini cuy. Nah, jurnal penutup ya kan? Jurnal penutup adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi, bertujuan untuk menutup atau menolkan semua akun nominal, kemudian akun prive dan akun laba atau rugi geng, ya kan? Nah, akun nominal itu ada 2 geng, yaitu pendapatan dan beban. Ini kalau di perusahaan jasa, karena kebetulan yang kita bahas adalah perusahaan jasa geng. Oke? Nah, gampang sekali nih geng. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara membuat jurnal penutup? Nah, berikut langkah-langkahnya geng. Yang pertama itu adalah mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun beban sejumlah saldo bebannya. Artinya di poin pertama ini kita mau menutup akun nominal untuk akun beban geng. Ya kan? Akun beban itu bersaldo normal di debit. Supaya dia nol atau supaya dia bisa kita tutup, berarti bebannya di debit kita pindahkan ke kredit. Makanya dikatakan di sini mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun beban. Jadi akun bebannya nanti jadi nol geng, sejumlah saldo bebannya, karena yang ditutup adalah akun beban, ya kan? Nah, yang kedua untuk menutup akun pendapatan geng, ya kan? Pendapatan bersaldo normal di kredit, supaya dia jadi nol maka pendapatannya kita debitkan. Nah, makanya dikatakan di sini mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi sejumlah saldo pendapatannya. Artinya apabila ada pendapatan di kredit 2 juta, maka kalau kita mau tutup berarti pendapatannya kita debitkan. Berarti pendapatan di debit 2 juta, ikhtisar laba rugi di kredit 2 juta geng. Begitu dia. Nah, poin 1 dan poin 2 ini untuk menutup akun nominal, yaitu beban dan pendapatan. Yang kedua adalah untuk menutup yang ketiga adalah untuk menutup akun prive geng. Nah, akun prive itu kan bersaldo normal kan di debit geng. Supaya nol kita apakan? Kita pindahkan dia di kredit dengan cara mendebit akun modal. Nah, mendebit akun modal dan mengkredit akun prive sejumlah saldo prive-nya geng. Jangan sampai salah, bukan sejumlah saldo modalnya, tetapi sejumlah saldo prive-nya geng. Kenapa? Karena prive yang mau kita tutup geng. Itu dia, ya kan?
Nah, yang terakhir yang keempat adalah untuk menutup laba atau rugi. Nah, di sini apabila perusahaan mengalami laba ya, geng. Di sini apabila mengalami laba, maka kita akan mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun modal. Artinya ikhtisar laba rugi didebit, modal dikredit sejumlah labanya kalau dia laba, geng. Terus bagaimana kalau dia rugi? Nah, kalau dia rugi kebalikannya, geng. Gampang sekali. Berarti modalnya didebit, kemudian ikhtisar laba ruginya dikredit sejumlah saldo ruginya, geng. Gitu dia. Kan? Gampang kali pun. Oke, mari kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, contoh kasus. Nah, saya masih pakai data neraca saldo setelah disesuaikan untuk salon Atika ya. Sama seperti sama seperti laporan keuangan yang tadi ya, yang sebelumnya, di video sebelumnya, yaitu masih pakai data salon Atika, yaitu neraca saldo setelah disesuaikan, ya kan? Artinya data dari kertas kerja ini, geng. Karena kan dalam kertas kerja itu kan ada neraca saldo, ada penyesuaian, ada neraca saldo setelah disesuaikan, ada laba rugi dan ada neraca, ya kan? Nah, di sini saya sudah ambil data dari neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, jadi bagaimana cara menutupnya? Gampang sekali, ya kan? Nah, bagaimana cara membuat jurnal penutupnya? Oke, mari kita susun. Nah, bagaimana ya? Bagaimana ya? Mari kita lihat, cek, ya kan? Oke, nah ini adalah tabel jurnal penutup, geng. Yang namanya jurnal, baik jurnal umum, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, jurnal pembalik dalam perusahaan jasa, tabelnya selalu sama. Tanggal, nama akun atau keterangan, kode akun ref, debit kredit. Sama semua, geng. Ya, sama semua. Oke, dalam ribuan rupiah ini. Nah, ini data neraca saldo setelah disesuaikannya. Nah, kita akan menutup yang pertama sekali adalah akun nominal, geng. Ingat, akun nominal adalah pendapatan dan beban. Kita mulai dari pendapatan, geng. Pendapatan dikredit. Maka kalau kita mau tutup, kita nolkan dia. Bagaimana caranya? Ini dikredit, pindahkan aja ke debit, geng. Nah, dalam ribuan rupiah, temannya apa? Ikhtisar laba rugi. Sejumlah pendapatannya. Udah selesai. Kan? Nah, gampang. Nah, gitu dia. Kalau seandainya pendapatannya ada 3 atau 4 bagaimana? Ya sudah, langsung saja pendapatan jasa, pendapatan ini sampai 4-4-nya baru dibawanya ikhtisar laba rugi. Sejumlah pendapatannya. Udah, selesai. Ini cuma satu pendapatannya, geng. Berarti pendapatan ikhtisar laba rugi. Nah, gitu dia. Oke. Kemudian akun nominal yang kedua yaitu beban, geng. Bebannya ada beban gaji, beban listrik, beban rupa-rupa, dan beban bunga. Ya kan? Kita mulai dari beban gaji. Ini kan di debit. Supaya dia nol, kita kreditkan, geng. Nah, kita kreditkan ini beban gaji pegawai dikredit 55.000 dalam ribuan rupiah. Beban listrik air telepon masukkan kredit 13.000 rupiah. Beban rupa-rupa 9 juta masukkan di kredit, geng, 9 juta. Ya kan? Kemudian beban bunga di debit, masukkan dia ke kredit 20.000 atau 20 juta dalam ribuan rupiah ini. Ya kan? Nah, apa yang di debit? Ikhtisar laba rugi, geng. Sejumlah bebannya ini, jumlahkan ini 97 juta nih kan. Masukkan ikhtisar laba rugi 97.000 dalam ribuan rupiah. Udah selesai untuk menutup akun nominal, pendapatan dan beban. Yang ketiga, kita akan menutup yang namanya akun prive. Nah, mana prive? Nah, ini prive Atika 2.500.000 di debit. Supaya dia nol, kita apakan? Kita kreditkan, geng. Nah, temannya apa? Modal di debit, prive-nya di kredit. Nah, sejumlah prive-nya, geng, bukan sejumlah modalnya. Modal tidak pernah ditutup, geng. Nah, itu dia, ya kan? Nah, yang keempat yaitu bagaimana caranya kita menutup laba, geng, ya kan? Tadi akun nominal sudah, prive sudah, sekarang labanya, geng. Nah, kamu kan sudah belajar nih laporan keuangan bagaimana mencari laba atau rugi perusahaan, ya kan? Nah, untuk mencari laba kan gampang, geng, yaitu total pendapatan dikurangi dengan total bebannya kan, geng. Nah, total pendapatannya adalah 350 juta, geng, dikurangi total bebannya, geng. Nah, 97 juta dalam ribuan rupiah ya, berarti total labanya adalah 253 juta, geng, dalam ribuan rupiah nih, ya kan? 350 juta dikurang 97 juta adalah 253 juta labanya, geng.
Nah ya, saya ulangin ya. Pendapatannya 350 juta, total bebannya nih, kita jumlahkan ini semua 97 juta. Kita kurangkan berarti labanya 253 juta, geng. Ya sudah, sekarang kita mau menutup laba karena salon Atika ini memperoleh yang namanya laba, geng. Berarti kalau menutup laba, caranya adalah mendebitkan akun ikhtisar laba rugi di debit sejumlah labanya 253 dalam ribuan rupiah dan mengkredit akun modal sejumlah labanya, geng. Udah selesai jurnal penutup untuk salon Atika, ya kan? Ya sudah, langsung saja kita jumlahkan, geng, saldonya, geng. Nah, udah selesai, kan nggak susah. Inilah jurnal penutup, geng. Nah, jadi ada 4 poin jurnal penutup. Yang pertama, menutup pendapatan, menutup beban, menutup price, dan menutup laba atau rugi perusahaan. Selesai, geng. Ya udah, kalau selesai ya udah di subscribe langsung, di share ya, geng. Oke. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video saya dan sudah memakai channel saya untuk belajar ilmu ekonomi. Terus didukung channel ini ya dengan cara di like, di komen, di subscribe channel ini ya, geng ya. Jadikan konten ini menjadi konten video pembelajaran ekonomi terbaik pastinya, oke? Nah, terima kasih semuanya. Salam sehat, salam kreatif. 3, 2, 1, go, close the door. Bye-bye.